Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 5B. Siang, Pak. Siang. Ya, yang pertama Pak Roman, mohon maaf ya Mbak Mas ya. Karena Siang, Pak. jadwalnya tidak sesuai ya. Karena Pak Roman habis ini juga ada perlu ya Mbak Mas ya. Lanjut Mbak Mas, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap duduk berdoa. Yuk, duduknya yang rapi yuk. Duduk yang rapi, kita mau berdoa. Itu Mbak Zahira udah masuk ya? Oke, Mbak Mas. Siap? Yuk, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ayo, Mbak Mas. Ambil buku paket, pensil, dan penghapus. Sampun, Pak Roman sambil share screen ya Mbak Mas ya. Mbak Zahira, halo Mbak Zahira, apakah bisa mendengar suaranya Pak Roman? Mbak Zahira? Oke, Mbak Mas, namun di halaman 2, masih ingat Mbak Mas, kemarin Pak Rohman menyampaikan sampai sini, masih ingat? Halo, suaranya mana ini? Udah, Mas Bilva, masih ingat Mas Bilva? Ya, yang dinamakan title bar itu yang mana Mas Bilva? Ya, Pak. Yang namanya title bar. Title bar Yang mana? itu yang Yang mana Mas Bilva? tahu, Pak. Kok enggak tahu? Tadi lagi ambil buku, Pak, soalnya. Oh, ini dilihat di bukunya Pak Roman, di layar aja. Ya. Halaman 2. Oke, Mbak Mas, yuk dilihat bukunya ya. Title bar, maaf jangan di chat terus ya. Berhenti untuk melakukan chat. Yang pertama adalah title bar. Title bar itu di sini loh Mas. Ini namanya ada title bar atau baris judul. Ya, di baris judul. Nah, judul ini yang menandakan nama file. Sering sekali yang ketika kita tulis nama filenya di sini. Yang awalnya Pak, itu kan tulisannya dokumen 1 Pak. Dokumen 1 itu awalnya Mbak Mas. Awalnya sebelum disimpan. Dan nanti muncullah yang namanya adalah save atau save as. Kalau quick access toolbar yang ini bisa dikurangi, bisa ditambah. Terus kemudian tab file. Nah, file di sini ada file, ada 1 sampai banyak ya. Sampai banyak. Terus ada lagi yang namanya adalah ribbon. Ribbon itu dari sini Mbak Mas. Jadi gini Mbak Mas, ribbon itu ini loh. Dari sini sampai sini. Nah, ini ribbon. Di dalam ribbon, ini aja. Kumpulan dari grup, ini kan grup. Kumpulan grup. Ini grup, ini grup.
Kumpulan dari grup itu dinamakan adalah tab. Tab ada banyak. Ada tab file, tab home, tab view, tab layout, tab design, tab preference, tab mailing, dan lain-lain. Jadi kumpulan dari grup jadikan satu, namanya adalah tab. Kumpulan dari tab home, tab view, tab design, tab layout, semuanya itu dikumpulkan jadi satu, namanya adalah ribbon. Gitu Mbak Mas. Nah, di sini ribbon, garis bawah ya, ribbon pada MS Word 2016 terdapat dari beberapa tab yang berisi menu dan ikon tertentu di sini. Ini yang dinamakan ribbon. Nah, yang di 2007, ada yang masih menggunakan 2007, Mbak Mas? Pak. Ada? Kalau ada siapa? Aku, Pak. Jangan aku, Pak Roman enggak tahu aku. Wisnu, Pak. Ya, Wisnu. Mas Wisnu. Ya, ini yang Mas Wisnu sering melihat yang 2007 ya. Yang di 2007 ada tab file-nya enggak Mas Wisnu? Enggak. Enggak ada ya Mas Wisnu ya? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Yang ada bentuknya lingkaran seperti ini ya Mas Wisnu ya? Iya. Ya. Itu toh Mas Wisnu, namanya adalah Office Button. Tapi isinya sama enggak Mas Wisnu? Sama. Sama, ada file, ada apa lagi Mas Wisnu? Terus halaman enggak buka, Pak. Lupa. Oh, Halaman enggak buka. ada new, ada save, ada save as, ada print, ada exit, ya, sama, tampilannya sama. Yuk. Sekarang membuka dokumen baru. Pak Roman minta bantuannya untuk dibaca dari sini sampai sini, ya. Mbak Levi, Pak Roman minta tolong dibacain Mbak Levi dari Ya, ada bukunya Pak. Mbak Levi? Ada, Pak. Ya, dari lembar kerja sampai praktis. Sambil Pak Roman nyiapin MS Word-nya. Yuk, yang lain mendengarkan dan menyimak. September 2016 desain dan kita agar menjadi lebih dan menyenangkan, dan Export 2019 menampilkan ikon-ikon yang beragam. Ikon-ikon tersebut dikelompokkan ke dalam suatu ribbon. Ikon-ikon tersebut dapat garis bawahi. Ikon-ikon tersebut dikelompokkan ke dalam sebuah ribbon, garis bawahi. Dalam suatu ribbon. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak Levi. Iya. Ikon-ikon tersebut dapat kamu klik sesuai dengan kebutuhan untuk menyusun sebuah dokumen. Membuat dokumen menjadi lebih mudah dan praktis. Iya, terima kasih Mbak Levi. Itu kan Sama-sama, Pak. Iya, ribbon dikelompokkan dalam sebuah ikon dikelompokkan dalam sebuah ribbon. Ya, lanjut. Mbak Gayatri. Dari sini sampai sini, Mbak. Sampai bawah aja ya. Mbak Nancy. Ayo, dengerin. Apa saja yang harus dilakukan sebelum mengetik sebuah dokumen? Tentu saja harus mempersiapkan dokumen tersebut hingga siap digunakan. Ingatkah kamu bagaimana cara mempersiapkan dokumen? Kamu dapat membuka dokumen baru maupun lama sesuai kebutuhan. Dokumen baru digunakan jika kamu menulis atau membuat hal-hal yang baru. Dokumen lama dibuka jika kamu akan mengubah, menambah, atau mengurangi isi suatu dokumen. Stop, berhenti. Oke, Mbak Mas, di sini ada kata, Pak Roman garis bawahi ya, kamu juga garis bawahi. Dokumen baru digunakan jika kamu akan menulis atau membuat hal-hal yang baru. Nah, sekarang Pak Roman mau tanya Mbak Mas. Kalau pertanyaannya Pak Roman,
untuk membuat dokumen baru, kita memilih icon apa, Mbak Mas? Icon. Lebar. Icon apa? Untuk membuat dokumen baru. Pertanyaannya icon apa? Icon? Mbak Gayatri? New. New, betul. Kenapa kok new? Kok tahu new? Dari kata baru, betul. Dari kata baru. Ada yang baru. Tapi kalau pertanyaan adalah membuka dokumen yang sudah pernah disimpan, berarti kita menggunakan icon. Membuka dokumen yang sudah pernah disimpan, berarti kita menggunakan icon. Membuka bahasa Inggrisnya apa, Mbak Mas? Open. Open, betul. Berarti menggunakan open. Jangan dibolak-balik ya. Dokumen lama dibuka jika kamu akan mengubah, menambah, atau mengurangi isi suatu dokumen. Kamu juga dapat mengubah format atau bentuk dokumen lama. Jadi gini, Mbak Mas. Tapi ada keterkaitannya nanti sama save dengan save as. Save dengan save as. Ini yang sering kita agak membingungkan, Mbak Mas. Save dengan save as. Masih ingatkah kamu bagaimana cara membuka dokumen baru? Kamu tentu telah mempelajari beberapa cara membuka dokumen baru di kelas 4. Marilah kita coba lagi membuka dokumen baru dengan cara sebagai berikut. Ini caranya ya, Mbak Mas ya. Untuk membuka, dibalik ya, di halaman 4. Membuka dokumen baru, ya, itu Pak Roman langsung saja diklik di MS Word-nya. Pak Roman tidak usah bahas. Ini Pak Roman share screen lagi. Word-nya. Nah, di sini Mbak Mas. Kelihatan? Udah muncul belum? Udah. Udah ya. Oke, Mbak Mas. Di sini ketika memulai MS Word 2016, ketika diklik 2 kali dengan cepat, maka muncul tampilan seperti ini, Mbak Mas. Ya. Tidak sama dengan 2007 ya, Mas Wisnu. Kalau 2007 langsung muncul kertasnya ya, Mas Wisnu. Iya. Iya. Ini harus memilih dulu yang namanya adalah blank dokumen. Blank dokumen berarti adalah blank itu kosong, berarti dokumen yang kosong. Pak, pilih new, sama, ya kan? Tetap pilihannya adalah blank dokumen. Di sini kan home, ya. Walaupun di sini ada tulisannya new, jadi kita tetap milih adalah new blank dokumen. Tapi kalau kita membuka dokumen yang sudah pernah simpan, berarti kita menggunakan icon open. Di sini, Mbak Mas. Ini pun tampilannya juga berbeda sama yang di 2007. Kalau open langsung file open langsung muncul kotak dialog. Nah, di sini kita klik new. Masih muter-muter ya, Mbak Mas ya? Ya, Pak. Oke. Nah, di sini yang tadi Pak Roman sampaikan ya, Mbak Pak Mas. Rohman, Halo. kalau aku buka MS Word, tetapi MS Word-ku kok nggak cuma new. MS Word-ku kok ada info save as, info save as, history, print, share, export, close. Yang ini, Mas. Mas Pawas. Yang ini. Option. Yang Emangnya ini MS Word? Yang ini. Iya. Ini. Ya, tapi Ya, tapi itu nggak usah deh. Lanjut aja. Lanjut, terangin aja, lanjut. Nggak usah ngomong-ngomong. Nggak usah. Nah, itu tuh, Mas. Lanjut. Itu setelah mengklik yang di file. Ya, itu tampilannya setelah mengklik di file. Begitu, Mbak Mas. Itu kalau yang di 2007 tidak akan muncul. Tetap sama, Mas, yang tadi. Nah, di sini, Mbak Mas, ini tadi yang Pak Roman tadi bilang, judul dokumen. Ayo, Mas Belva, judul dokumen tadi namanya apa, Mas Belva? Bahasa Inggrisnya. Dokumen. Apa, Mas? Yang tadi di awal, Mas Belva? Dokumen. Yang tadi di awal, Mas?
File. Kok file? Nama dokumen ini loh dinamakan adalah yang tadi loh. Dokumen Word. Kok dokumen Word? Ada yang tahu? Mas Ahdan? Namanya apa, Mas? Title bar. Title bar atau baris judul. Nah, diingat-ingat ya Mas Belva ya, di sini namanya adalah title bar. Lanjut, kalau yang di sebelah sini namanya adalah Title. Customize Quick Access Toolbar. Yang di sini loh Mas. Nah, rentetan ini namanya adalah Customize Quick Access Toolbar. Ini bisa dikurangi, bisa ditambah. Pak, saya mau mengurangi, Pak. Ya kalau mengurangi, ini kan dicentang-centang semua, Mbak Mas. Bapak nguranginya gimana? Centangnya diklik aja. Jadi dia akan hilang atau disembunyikan seperti ini. Pak, kenapa kok ada Quick Access Toolbar? Quick Access Toolbar, quick itu kan artinya cepat, akses itu mengakses, toolbar itu peralatan. Jadi untuk mempercepat mengakses peralatan, contohnya Pak, contohnya. Apa sih? Saya tuh lagi jaring. Contohnya adalah ketika Jangan ganggu. mohon maaf, Ingat kata-kata suaranya. jangan ganggu. Mohon maaf di Ingat mute. kata-kata jangan ganggu. Saya tuh lagi belajar online, nggak boleh diganggu. Mohon maaf Pak Roman, mute all semuanya. Oke, Mbak Mas. Ini quick access toolbar. Jadi contohnya adalah ketika menggunakan save. Menggunakan save itu kan caranya adalah klik file, klik save. Nah, bisa juga kita menggunakan tombol Ctrl S. Itu juga disebut juga dengan ikonnya Mbak Mas. Tapi kalau Pak Roman adalah pintasan yang ada di keyboard. Di sini quick access toolbar ya. Pak, ikonnya kok sedikit? Iya. Kenapa sedikit? Karena seringnya dipakai. Jadi bisa diatur, Pak, saya enggak mau pakai yang itu, Pak. Ya, silahkan. Ya, bisa disembunyikan. Bisa disembunyikan, bisa ditampilkan. Ya, lanjut, Pak Mas. Sekarang adalah menyimpan dokumen. Menyimpan dokumen berada di halaman 5. Silahkan. Halaman 5. Ya, di halaman 5 silahkan dibaca. Mas, bentar, Pak Arman cari. Mas Sakti ya, dibaca ya di halaman 5. Ada Mas Sakti? Ada Halaman 5 yang menyimpan dokumen baru. Ya. Setelah dokumen siap, kamu dapat menulis dokumen sesuai kebutuhan. Setelah menulis beberapa saat, dokumen perlu diberi nama dan disimpan. Penamaan dokumen meskipun belum selesai dibuat amat penting. Apakah gunanya untuk menghindari kehilangan data yang sudah ditulis apabila komputer tiba-tiba mati. Stop. Garis bawahi, Mas. Penamaan dokumen meskipun belum selesai dibuat amat penting. Apakah gunanya? Gunanya untuk menghindari kehilangan data yang sudah ditulis apabila komputer tiba-tiba mati. Pak, maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini Mbak Mas. Contoh di buku paket di halaman 5. Di buku paket di halaman 5 ya Mbak Mas. Kamu sudah mengetik sebanyak ini, terus kemudian tapi belum disimpan. Kalau belum disimpan, ya syukur kalau listriknya nyala terus. Tiba-tiba kalau listriknya padam, maka itu yang menjadi kesulitan kita, Mbak Mas. Contoh kamu ngetik dari sini maaf. Ngetik dari sini sampai sini, Mbak Mas. Ya. Tapi ketika listrik padam, ini belum disimpan. Tulisanmu ketikan ini bisa jadi hilang, Mbak Mas. Pak, mengembalikan, enggak bisa. Kalaupun bisa, itu ada namanya recovery. Tapi tidak semuanya sampai titik sini
bisa dikembalikan. Bisa juga kamu dimulai dari sini sampai sini saja. Karena recovery tidak sepenuhnya bisa, Mbak Mas. Jadi itulah gunanya. Maka ketika mengetik, berilah nama atau langsung disimpan dulu di title bar. Kenapa? Nanti kalau sudah disimpan, di mana di titik terakhir itu kamu akan aman untuk melanjutkan jika tiba-tiba listrik padam. Yuk, masih ingat cara memberi nama penyimpan file baru? Mari kita praktekkan 2 macam cara penyimpanan dokumen. Cara 1, setelah lembar MS Word dibuka, tekan tombol F12. Mbak, Mas, ada yang tahu F12 digunakan apa? F12 digunakan untuk Kotak dialog save as. save as, betul. Ditulis Mbak Mas, save as. Save as, F12 ditulis, save as. Di atasnya. F12 itu adalah tombol save as. Ya. Terus kemudian klik folder dokumen, pilih atau buat folder. Pak Arman mau tanya, sudah pernah membuat folder, Mbak Mas? Belum. Sudah pernah belum? Belum. Sudah belum? Belum. Pak Arman mau tanya, Mbak Mas. Pak Arman mau tanya. Ya. Kamu tahu enggak folder itu apa? Enggak. Enggak tahu? Enggak tahu. Folder yang ada Enggak tahu. folder yang ada di komputer itu namanya adalah tempat penyimpanan dokumen. Dokumen atau file itu jenisnya macam-macam. Ada musik, ada foto, ada video, ada MS Word, ada game, ada software yang lain. Itu folder. Nah, logikanya gini Mbak Mas, logikanya. Kamu punya tas. Ya kan? Ada ya? Tas sekolahmu itulah dinamakan folder. Karena tempat penyimpanan. Pertanyaan Pak Roman, penyimpanan apa? Penyimpanan apa? Dokumen. Masih ingat? Enggak, di tasmu. Itu penyimpanan apa? Buku. Buku. Ada lagi? Ada lagi? Alat tulis. Alat tulis. Ada lagi? Alat tulis. Ada lagi? Ada lagi Mbak Mas? Man, Pak. Apa? Mas Gilang? Kurang keras. Bekal. File. Sebentar, kita jangan bilang masalah file dulu. Kita bahas masalah folder dulu. Yang folder itu ibarat sebuah tas kamu. Tas yang di punggung itu Mbak Mas buat sekolah. Nah, itu kan bisa buat menyimpan apa saja. Pensil. Pensil, alat tulis, buku. Ada lagi? Bekal. Bekal. Ada lagi? Minum, tempat minum. Apa? Tempat minum deh. Ada lagi? Terus Iya, jajan. Ada lagi? Dompet. Ya, dompet. Oke. Itu yang dinamakan folder. Tempat penyimpanan. Nah, sekarang Pak Roman mau praktekkan, Mbak Mas. Di sini Pak Roman sekalian menyimpan ya. Oke. Sekalian menyimpan. Muncul ya? Udah muncul ya? Pak Roman klik file. Ya, aku File. juga. Sebentar, melambat. Klik file. Terus kemudian Pak Roman klik save. Nah, ini Mbak Mas, perbedaan save dan save as. Save itu digunakan untuk menyimpan dengan nama yang sama. Kalau save as digunakan nama yang berbeda. Tapi itu catatannya adalah jika disimpan di kedua, maksudnya penyimpanan yang kedua. Tapi kalau penyimpanan yang pertama, kamu boleh menggunakan save atau save as. Pak Roman menggunakan icon save. Ya. Pasti larinya juga ke save as. Kemudian pilih browse, beda ya Mas Wisnu sama yang di 2007. Kalau 2007 langsung muncul kotak dialog. Ini Iya, di Pak. browse.
Ya, sebentar. Nah, kotak dialog ini inilah yang disebut dengan kotak dialog save as. Pak, kok save as? Iya, kan di sininya save. Di sini ada tulisannya save as. Jadi cara bacanya gitu, Bos. Itu kotak dialog apa? Ujungnya apa? Kalau ujungnya di sini save, ya berarti save. Kalau save, save as. Kalau open, open. Folder, ya, folder ini belum ada folder. Belum ada folder. Sekarang kita akan buat folder. Folder itu tempatnya di mana tuh, Pak? Folder itu tempatnya Pak, aku kok nggak ada foldernya, Pak, di MS Explorer. Wordku. Sebentar. Jadi kita kan belum punya tas nih. Kita belum punya tas untuk memasukkan pensil, penghapus, dan teman-teman yang lain. Nah, masukannya berarti kita menggunakan folder. Foldernya di mana? Foldernya ada di File Explorer. Di sini, Pak Mas. Sudah tahu ya File Explorer ya? Tahu enggak? Belum. Belum. Pak Arman cek dulu. Sebentar. Ini loh, Mas. Tampilan seperti ini loh. Tampilan Explorer. Tahu Explorer? Jadi Windows itu cara kok Windows. Folder itu cara membuatnya berada di Explorer di sini. Caranya gimana, Pak? Caranya sangat mudah. Tadi kita akan membuat tas. Di sini, Pak Mas, ada tulisannya bisa juga file ya, bisa juga file. Terus kalau ini open ya, open new window itu untuk membuka, Mbak Mas. Kalau di Windows 7 itu file new ada. Kalau di sini, kalau di Windows 10 ini ada ini loh, Mas, kotak kuning seperti kuning-kuning ini loh, Mas. Iya. Itulah yang dinamakan dengan folder. Pak, folderku bukan warna kuning kok, Pak. Warna biru. Ada juga yang warna hitam. Itu tergantung temanya, Mbak Mas. Ya, jadi jangan dipermasalahkan. Yang jelas kalau kamu lihat seperti bentuk buku, ya, seperti bentuk catatan itu namanya adalah folder. Nah, diklik saja satu kali, cukup satu kali. Sebentar masih proses muter-muter ya, punya Pak Roman karena komputernya agak melambat. Sebentar, Pak Mas. Itu kembali ke MS Word ya. Sebentar. Oke, sudah. Nah, di sini Mbak Mas muncul new folder. Ya, Pak, new folder berapa itu, Pak? New folder 3. Kok 3, Pak? Harusnya kan 1, Pak, atau 0. Karena sudah pernah ada folder yang sebentar, nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak, Mas? Nggak kelihatan, Bu. Kelihatan? Ya, di Oh, sini ya. kelihatan. Di sini buat folder, kemudian harusnya tadi Pak Roman salah ya. Nah, ini, nah kan munculnya kayak gini, Mbak Mas. Itu tinggal dihapus, ya, dihapus. Kita kasih nama apa foldernya? 5B, 5B, spasi apa, Mbak Mas? Kita contoh deh, contoh. 5B, spasi. Kita buat nama folder. Ingat-ingat, jangan sampai apa namanya kelupaan. 5B spasi folder. Oke, gitu ya. Kemudian tinggal di enter, Mbak Mas. Tinggal di enter. Satu kali aja. Foldernya sudah Pak, jadi. ini nanti jamnya selesai jam berapa, Pak? Foldernya sudah jadi. Foldernya sudah jadi 5B folder. Pak, cara bukanya gimana? Ibaratnya kamu sudah punya tas, sudah beli tas. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara membuka tas itu? Cara membukanya, ini foldernya diklik, tulisan 5B, kemudian kamu tekan enter satu kali. Tekan enter satu kali boleh, atau 2 kali klik, cepat. Itu boleh. Loh, Pak, kok kosong? Kosong enggak? Kosong enggak? Iya. Pertanyaan Pak Roman, kenapa kok kosong? Belum ada filenya. Ya, betul. Karena belum ada filenya. Kamu beli tas dari mall atau dari toko online. Kalau cuman kamu beli tas, itu kan kalau buka kan tasnya kosong. Iya enggak, Pak Mas? Iya enggak? Iya. Pertanyaannya Pak Roman lanjutnya, biar lebih paham untuk folder. Di dalam tas kamu, tadi kan kita sudah beli tas, namanya 5B folder. Pertanyaan Pak Roman, di dalam tas kamu, folder, kita bisa enggak membuat folder lagi? Enggak. Enggak bisa? Bisa. Loh, pertanyaan Pak Roman, bisa apa enggak? Pertanyaan Pak Roman gitu toh. Mas Bisa, Asep, Pak. bisa apa enggak? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa alasannya bisa? Mana? Ini pelajaran apa bukan ini? Loh, malah enggak buat pelajaran tuh.
orang nah pelajarannya ini membagi ke kamu buat laptop Ya. kita berkatanya sama sekolah. Ini Sekolahnya kok di sini lagi. folder Orang ini di orang dalam folder itu ada folder. orang itu Bisa emang Pak? harus buka Bisa. ini kok. Contohnya, Harus buka ini pelajarannya. Iya, Nggak Pak. percaya lihat. mohon maaf iya. di mute. Terdengar suaranya. Di sini. Yang itu nggak Ya. yang itu nggak Jadi satu Pak. Jadi di dalam tas itu bisa dibuat folder. Istilahnya gini Mas, di dalam tas ada tas. Contohnya seperti ini. Kita punya tas satu. Bisa enggak Mbak Mas? Kita memasukkan di script. Bisa enggak? Bisa enggak Mbak Mas? Memasukkan di script. Atau botol aqua deh. Atau botol aqua deh. Memasukkan botol ini ke dalam tas. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Ya, tapi kalau memasukkan air langsung, airnya ini dimasukkan di tasmu, langsung disuntak gini, ya, kira-kira ya basah semua, ya kan Mbak Mas? Jadi rapi enggak? Enggak rapi. Maka di dalam folder itu bisa dibuat folder. Nah, caranya gimana Pak? Kalau tadi caranya dari sini, ya dari sini, new folder. Sekarang Pak Arman cara yang kedua. Cara yang keduanya gimana Pak? Yang bagian kosong ini bisa kamu klik kanan, ya, bisa kamu klik kanan seperti ini, Mbak Mas. Kemudian pilih new, terus kemudian digeser, kemudian pilih folder. Kita kasih contoh 5B, maaf, gini aja. TIK 5B, ya, TIK 5B. Tekan enter, sudah. Sekarang buka lagi. Kosong enggak? Kosong. Ya, memang kita belum isi. Habis ini kita isi. Sekarang kita punya dua folder, Mama. Satu folder 5B, satu folder 5B folder. TIK 5B sama 5B folder. Kita akan isi, Mbak Mas. Di mana tempatnya? Di dokumen. Diingat-ingat, kita nyimpannya di mana? Dokumen. Jangan dilupakan. Sekarang Pak Roman stop. Pak Roman pindah Pak, ke ini Word. selesai jam berapa, Pak? Nanti kalau sudah selesai, Mas. Tenang aja. Ya. Sekarang Pak Roman ngasih contohnya seperti ini. Ini masuk folder 5B. Ya. Oke. Pak Roman besarin ya, Mbak Mas ya. Oke, masuk folder 5B. Kita akan menyimpan file ini ke dalam folder 5B. Klik file, klik save as ya. Terus kemudian browse. Kita cek. Nah, di sini folder 5B. Ada Mbak Mas? Ketemu? Tasnya sudah dibuat ya, foldernya sudah dibuat, diklik 2 kali. Kita tidak memasukkan ke TIK 5B, tapi kita masukkan ke 5B folder. Masuk folder 5B. Kita save. Di sini sudah title bar-nya, baris judulnya ada masuk folder 5B. Sekarang kita cek, Mbak Mas. Kita cek, benar enggak itu masuk? Tadi di dokumen, terus kemudian di folder 5B, 5B folder. Klik 2 kali dengan cepat. Atau tekan enter 1 kali. Masuk, Mbak Mas? Nama filenya? Masuk. Nah, berarti sudah ada. Berarti kita sudah memasukkan sebuah pensil ke dalam tasmu ya. Kalau seperti ini. Ya. Masuk folder 5B. Ini sesuai dengan judul baris judulnya, title bar-nya yang di 5B. Sekarang Pak Roman akan mempraktekkan yang save as dengan berbeda namanya. Masuk folder TIK 5B. Ya. Jangan di-save. Sekali lagi, jangan di-save. Kenapa? Kalau di-save nanti berubah. Berubah yang isinya. Tapi nama dokumennya tetap sama. Terus gimana Pak? Di-save as. Klik file, klik save as. Klik file, klik save as, di browse, di save as lagi Pak. Ya betul. Ini jangan diklik yang di folder 5B, tapi di TIK 5B. Ini diganti file name. File name-nya adalah masuk folder TIK 5B. Ya, Pak Roman save, klik save.
Berubah enggak, Mas? Berubah ya? Oke, kalau berubah, sekarang kita cek. Tadi kosong ya, di sini ya, sudah muncul? Sudah ya. Sekarang klik 2 kali dengan cepat. Masuk, Mbak Mas? Masuk. Ya, itulah folder, cara penyimpanan folder. Sampai sini ada pertanyaan enggak, Mbak Mas? Ada, Pak. Tidak ada. Oke, Mas Adan, Pak Roman minta tolong dibantu dibacakan yang perlu tahu. Ini Mas, sampai bawah. Nanti kalau berarti ya Mas ya, Pak Roman. Ini. Mama. Ini lah, Ma. Mohon maaf suaranya siapa ya? File yang hendak kamu simpan. Jam 12. Sebentar Mas Adan. Sebentar Mas Adan. Sebentar Mas Adan. Mohon maaf ya Mbak Mas, suaranya dikecilkan atau di mute aja yang kecuali Mas Adan. Ya, atau Pak Roman mute semuanya, nanti Mas Adan di unmute ya Mas Adan ya. Oke, Mas Adan, dilanjut. Kadang kala file yang hendak kamu simpan sangat banyak. Untuk memudahkan ketika mencari suatu file, kamu sebaiknya memilah file yang kamu miliki ke dalam folder. Folder ini ibarat map untuk menyimpan berkas-berkas. Misalnya, kamu memiliki file jadwal kegiatan hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kamu juga memiliki file hasil karangan berupa cerpen, puisi, dan pantun jenaka. Untuk itu, kamu dapat membagi filemu menjadi 2 folder. Folder berjudul jadwal berisi jadwal kegiatan hari Senin, Selasa, dan Rabu. Folder berjudul karangan berisi cerpen, puisi, dan pantun jenaka. Jika kamu membuat dokumen baru mengenai jadwal kegiatan, masukkan dokumen tersebut ke folder jadwal. Begitu seterusnya. Selain memudahkan ketika mencari file, memilah file juga membuat dokumenmu lebih rapi. Ya, terima kasih Mas Adan. Gini, tadi Pak Roman sedikit sudah menjelaskan Mbak Mas bagaimana folder itu bekerja agar lebih rapi. Di dalam folder itu kan banyak file. Yang satu mungkin bisa juga berbentuk video, musik, gambar, atau dokumen cerita karangan MS Word, atau Excel, ataupun game yang lainnya. Nah itu dirapikan satu-satu Mbak Mas. Ibarat sebuah tas kamu tuh Mbak Mas, itu kan buku sendiri. Pernah melihat enggak tas laptop Mbak Mas? Pernah melihat tas laptop? Ya, tas laptop itu kan ada khusus tas yang untuk menempatkan laptop itu tuh Mbak Mas. Nah, itulah yang ada di tas itu dibuat seperti itu biar apa? Biar rapi. Biar rapi penempatannya. Sama seperti dengan folder. Jadi kalau sekarang kamu coba deh folder. Ketika mengetik, masukkan folder sendiri-sendiri Mbak Mas. Nanti file kamu akan lebih teratur. Beda lagi kalau kamu memasukkan, contoh ya, seperti folder di dalam tas, terus kemudian kamu masukkan pensil sendiri, tidak dimasukkan di script. Terus penghapus kamu masukkan ke dalam tas, tidak masukkan ke di script. Terus apalagi makanan tempat makannya tidak kamu masukkan, ya. Contohnya nasi langsung kamu masukkan ke dalam tas. Ya nanti kan tasmu kan jadi kotor semua. Ya kan Mbak Mas, enggak rapi. Air kamu masukkan ke dalam tas. Kan enggak seperti itu. Harusnya adalah tempat makan nasi dimasukkan ke dalam tempat makan. Setelah tempat makan ditutup, setelah ditutup taruh di plastik. Setelah taruh di plastik kemudian taruh di dalam tas. Kan gitu Mbak Mas. Ya. Itu ibaratnya seperti itu kalau dalam folder.
Ya, Mbak Mas, sampai sini apakah ada pertanyaan, Mbak Mas? Enggak ada? Oke. Kalau enggak ada, Pak Roman, Pak, MS Word-ku kok nggak ada file PDF-nya MS Word saya. file Ada sama PDF-nya. tapi kok nggak ada PDF-nya, nggak ada. Enggak ada file PDF-nya. Sebentar. Yang PDF-nya mana, Mas Fawas? Bentar, bentar. Di sini. Di sini, Mas Fawas. Ya, itu masuknya tuh Mas di ekspor. Ekspor, terus kemudian di create PDF. Itu masuknya di situ, Mas Fawas. Kalau yang di 2007, itu harus ada tambahan. Ya, Mas Wisnu biasanya tahu. Ada tambahan file ekstensi untuk mengkonvert MS Word ke PDF. Begitu Mbak Mas. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup. Oke, kalau tidak ada, Pak Roman cukupkan untuk pertemuan hari ini. Tidak ada tugas yang dikumpulkan untuk pertemuan hari ini, Mbak Mas. Nanti video rekaman ini Pak Roman kirim di GC, ya. Nanti habis duhur ya, sekitar jam 1 atau jam 2, nanti Pak Roman kirim di GC. Ya, Mbak Mas. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menghindari kerumunan. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. wabarakatuh.